Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar tambah keberkahan pun diulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'hdih wa nastaghfiruhu wa nastardih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragha fansab wa ila rabbika farghab. Para alim ulama, para kiai, bunyai, ustadz ustadzah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kembali kita dimudahkan oleh Allah yang menggenggam segala urusan untuk bisa silaturahim dengan agenda tunggal satu saja, thalabul ilmi. Mudah-mudahan kedatangan kita selalu dikawal dengan maghfirah serta ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Antarkan hidup kita berada dalam jalan yang lurus hingga akhir hayat kita bisa husnul khotimah, dan mudah-mudahan bersama-sama kita nanti di akhirat dimasukkan surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fadilahnya kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'unat tabi'in. Mudah-mudahan nanti juga sampai kepada kita bersama keluarga kita, diakui sebagai umatnya, lantas di akhirat kelak nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah majelis taklim Istiqomah Qalbul Wahid yang dirahmati Allah, kajian kita pada pagi ini masih seputar tema yang beberapa kali pertemuan sudah kita usung, kita angkat, kita diskusikan, kita kaji, yaitu tentang bagaimana menyelesaikan problem masalah hidup dan kehidupan kita, hingga insya Allah yang terakhir kita mengkaji tentang apa kemarin?
Ya, alam nasrah. Tapi tema yang terakhir, kalau atau jika Allah itu kuasa, mengapa harus ada hamba ini yang menderita? Mengapa harus ada yang sempit? Mengapa harus ada yang sakit? Mengapa harus ada yang miskin? Mengapa mesti harus banyak berhujanan tangis? Sebaliknya, mengapa itu tidak lapang terus, tidak sehat terus, kemudian tidak ketawa senyum terus, tidak kaya terus? Jadi jika Allah Maha Kuasa, mengapa harus ada penderitaan itu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum jawab itu kelanjutan dari yang kemarin, coba nanti tolong di rumah masing-masing dibuka Al-Quranul Karim, beberapa surat coba nanti dicari, dikaji, direnungkan, ya. Di antaranya nanti dibuka dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Terus surat Al-A'raf ayat 180. Kemudian ayat 14 sampai 15. Kemudian surat Al-A'raf boleh ditulis terlebih dulu dari yang kecil, ayat 14, 15 dan 180. Karena uraiannya nanti mulai dari 180 baru nanti 14 dan 15. Kan begitu. Ya. Terus kemudian Sahih Muslim dan Musnad Ahmad. Ini kelanjutan dari yang dulu. Mungkin sudah dicatat hadis yang 2999. Kalau Musnad Ahmad hadis yang 1481. Nanti dibuka mengenai tawasul memperbanyak sholawat. Nanti bisa dibuka dalam Sahih Bukhari juga tadi 2272. Ya, kalau itu Sahih Bukhari 2272. Ini juga ada di Sahih Muslim. Kalau di Sahih Bukhari tadi hadis nomor 2272, tapi kalau Sahih Muslim hadis nomor 2743. Kalau tawasulnya orang Yahudi, nah ini ditambahkan surat Baqarah ayat 89. Sudah itu nanti dikaji. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ada pertanyaan, jika memang Allah itu Maha Kuasa, lantas mengapa mesti harus ada hamba ini yang menderita? Mestinya lah menurut kita semuanya harus ketawa, semuanya harus tenang, bahagia, lapang, sehat. Lu mengapa kok mesti harus ada yang sakit? Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim
al-istiqomah yang dirahmati Allah. Jadi sudah saya bawakan juga catatan kalau kita belajar statistika itu ada untuk mendeskripsikan suatu peristiwa ini bisa melalui pendekatan sumbu. Ini namanya sumbu. Ini tadi kan beberapa hari yang lalu sudah hanya tak catat gitu saja. Ini namanya sumbu. Sayang ya kalau seandainya pakai layar ya mudah. Nah, ini ada sumbu, ada 5. Ini namanya sumbu kan? Ini namanya sumbu itu. Kayak gini nih. Lah, ini sumbu Z. Nah, ini sumbu Z. Terus yang bawah ini sumbu X. Sumbu Z ini gambarkan ahli ibadah. Salat dijalani. Salat tidak terbatas kepada yang wajib, rawatib tidak pernah absen. Bahkan tahajud di 2/3 malam selalu menangis. Kan? Duhaan tidak pernah juga terhenti. Puasa tidak hanya Ramadan, tapi puasa Daud, puasa Yaumul Bait, Senin dan Kamis juga puasa. Bahkan puasa-puasa sunat bisa Tasu'a, bisa Asyura. Pendek kata orang ini soleh sekali, solehah sekali. Kalau bahasa kampusnya itu spiritualitas, bukan hanya terbatas pada religiositas. Kalau religiositas, orang religi itu syariat. Semua syariat tadi dijalani, tetapi kalau spiritualitas itu nilai-nilai religiositas tadi sudah menyatu dalam hidup dan kehidupannya. Dibawa di kantor, dibawa di sawah ladang bagi petani, dibawa ke pasar bagi si pedagang, dibawa kemana saja bagi ustadz, Pak Kiai di masjid. Ya di mana saja nilai-nilai ibadah tadi sudah menyatu kepada dirinya, berarti hamba ini sudah spiritualitas. Jadi bukannya religiusitas itu. Kalau religiusitas tadi jadi harus dibedakan sampai dalam tataran syariat. Tapi kalau spiritualitas itu sampai pemaknanan hakikat. Jadi ahlil hak dirinya ini. Maka selalu dibawa kemana-mana. Nah, jadi ini tadi gambaran Z, terus bawah itu X. Gambaran parameter sehat. Seharusnya sehat ya. Itu ada 5 sumbu. Sumbu pertama itu adalah ahli ibadah hingga sampai tingkat spiritualitas. Itu Z. Yang kemudian sumbu bawah namanya X. Sumbu X gambaran dari sehat. Gambaran dari orang yang sehat. Sedangkan yang tengah itu A. Jadi A itu adalah menggambarkan tentang apa idealitas yang diidealkan. Jadi ini Z, ini X, ini ahli ibadah, spiritualitas, religiositas. Kalau ini adalah sehat. Batas tadi orang yang diidealkan yaitu A tadi, sumbu A yang diidealkan tadi ya. Kemudian ternyata digambarkan dalam buku The Healing Word ya, kesembuhan dengan kata-kata, dengan doa ya, penyembuhan dengan kata, yang kemudian dirinya menulis buku The Power of Prayer and Practice of Medicine. Jadi menggambarkan tentang dahsyatnya pengaruh doa terhadap penyembuhan pasien, kurang lebih begitulah. Nah, disampaikan dalam buku itu ternyata banyak orang soleh mestinya letaknya di sini.
letaknya di sehat ini, di bawahnya A ini. Ini kan sehat. Jadi ini kan sehat toh. Nah, seharusnya di bawah A letaknya di C. Tetapi ternyata tidak. Ahli ibadah, ya, spiritualitas letaknya malah di B. Seharusnya di bawahnya idealitas tadi, yaitu mesti sehat. Orang soleh seharusnya sehat. Orang ahli ibadah seharusnya sehat. Tapi di sini orang ahli ibadah tapi banyak yang sakit. Ahli ibadah miskin. Ahli ibadah batuk-batuk. Ahli ibadah bengeken. Ahli ibadah pikun. Loh itu mengapa? Ditanyakan itu. Maka kemudian terinspirasi saya. Nah, ini digambarkan oleh pujangga Inggris. Ya, ketika dirinya berkunjung ke Lourdes. Jadi Lourdes itu kota kecil di Prancis yang biasa dikunjungi orang-orang yang berobat di sana. Ya, yang terakhir kan saya menyampaikan itu, tapi belum tak jelaskan panjang lebar. Nah, ketika pujangga Inggris yang namanya John Bernard Shaw, John, tidak usah dihafal, John Bernard Shaw datang ke sana, itu menyaksikan krek yang terbuat dari kayu untuk menopang pasien yang kena gangguan sakit kakinya pincang, bisa pincang oleh karena dibawa sejak lahir atau pincang oleh karena kecelakaan. Krek itu berserakan dan bertumpukan. Sementara kaca-kaca rabun dekat dan rabun jauh ini juga berserakan gitu. Di samping banyak toko-toko yang menjual wig. Maka terinspirasilah bagi sang pujangga tadi digambarkan dalam buku itu bahwa kalau begitu Tuhan tidak bisa dong menyembuhkan orang yang lagi sedang sakit pincang atau pasien yang ada gangguan sakit pincang. Kalau memang Tuhan itu bisa menyembuhkan orang sakit pincang, tentu tidak ada krek yang bertumpukan dan berserakan ini dong. Lalu yang kedua, Tuhan tidak bisa menyembuhkan mata yang rabun. Kalau memang Tuhan bisa menyembuhkan mata rabun, ya sudah barang tentu tidak ada kacamata rabun berserakan seperti ini gitu. Begitu juga Allah tidak bisa, Tuhan tidak bisa menumbuhkan rambut kepala buta dong. Lah itu banyak toko-toko menjual wig. Maka kemudian saya kepingin untuk menjawab tadi itu. Ya, muncullah kalau memang Tuhan itu Maha Kuasa, lantas mengapa harus ada sakit, harus ada rambutnya buta, harus ada yang pincang, ada yang bengeken, ada yang pikun, dan digambarkan dengan teori sumbu tadi justru banyak kok yang ahli ibadah, spiritualitas. Ini bukan hanya untuk Islam lah ya, tetapi juga yang Nasrani, yang Yahudi, yang Buddha, Konghucu, yang digambarkan oleh si Bertrand Russell tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang sering salah meletakkan doa. Ini kita mulai. Ya, orang sering salah mempersepsikan doa, mempersepsikan sholat, atau meletakkan doa dan meletakkan sholat. Salah dalam mempersepsikan sholat dan doa, salah dalam memposisikan ibadah, maka tidak ada jalan kecuali yang didapat baginya pasti ngersulo, ngeluh hidup dan kehidupan ini. Kalau kita meletakkan doa, sholat itu salah, maka hidup dan kehidupan kita akan didera rasa resah, dan bisa, karena rapuh imannya, maka juga yang didapat nanti tiada lain kecuali bisa sakit-sakitan. Nah, oleh karena itu ada kaitannya dengan yang pertama saya sampaikan. Silahkan
sains dan teknologi ini penemuan-penemuan baru di bidang sains dan teknologi ini bukan hanya super modern tetapi hipermodern. Silahkan kehidupan ini berubah, tetapi ada sesuatu yang mestinya tidak boleh berubah. Apa kemarin yang tidak boleh berubah? Apa? Aqaid, aqidatul qawaid, akidah. Jadi itu harus dibundeli. Kemarin akidah kan dibundeli itu, diikat, itu dibawa kemana-mana saja. Apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun keadaan kita, itu jangan sampai lepas. Maka namanya akidah, aqaid, ikatan, harus diikat, harus dibundeli. Biar tidak terlepas, biar tidak tercecer. Bahagia dan sengsaranya kita atau merasa menderita dan bahagia kita sangat ditentukan oleh keimanan kita ini, akidah kita ini. Kalau akidahnya bocor, maka hidup dan kehidupan juga bocor. Tapi kalau akidahnya ini kemudian kuat kokoh, maka hidup dan kehidupannya pun juga kuat dan kokoh. Nah, itu sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lah yang harus dipegang itu apa? Yang harus diikat itu apa? Tadi adalah kalimat syahadatain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Harus melahirkan itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang harus diikat. Dari sini nanti kemudian akan sadar bahwa dirinya hidup ini yang dikejar, yang digapai tidak ada lain kecuali visinya yang dulu sudah tak sampaikan, menggapai ridho Allah. Surat apa untuk menggapai ridho Allah? Surat lupa. Hujurat ayat 28, 29, 30. Itu ada kaitan itu. Ya. Coba jangan sampai lupa, ini dibawa kemana-mana. Wong itu yang harus diikat kok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ya kan, kembalilah ke hadapan Tuhanmu dengan ridha dan diridhoi, ya. Kemudian fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam kelompok hambaku yang ahli ibadah, kekasihku yang soleh, yang soleha. Itu visi nih. Itu jangan sampai lupa. Maka walaupun toh badai menerpa kita, nggak akan goyang. Akan ketemu nanti. Ketemu toh? Al-Hijr. Al-Hijr. Al-Hijr ayat 28, 29, 30. Itu harus dibawa kemana-mana. Jangkarnya ya itu. Gitu loh. Jadi kalau seandainya badai itu menerpa kita, nggak akan goyang. Karena jangkarnya ini, asasnya ini mendalam kuat. Kalau lupa itu ya sudah. Sedikit batuk saja sudah ngersulo itu. Kena opo iki? Makan opo iki? Salah nih makanan nih barang itu kan. Kan gitu. Tapi kalau tadi tahu visinya, terus misinya apa? Surat Al-Baqarah ayat 40. Khalifatullah fil ard wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi
khalifah, wakil Allah. Maka ketika jenengan datang di sini ini sebagai wakil Allah, sebagai khalifah sekaligus hamba. Nanti surat berikutnya. Jadi saya hadir di muka bumi ini serius, diciptakan Allah itu serius, kita diciptakan Allah itu serius, tidak untuk main-main. Maka hidup ini harus dijalani dengan serius. Wakil Allah loh. Jadi mengelola kehidupan yang sering tak sampaikan, udara, lautan, daratan. Gak mungkin bisa jadi wakil Allah kalau kita tidak punya ilmu. Masih ingat? Maka mengapa mesti harus ngaji? Mengapa harus sekolah? Mengapa harus kuliah? Secara formal, oke, bolehlah dibatasi mulai dari TK taman kanak-kanak hingga sampai S3. Itu kan formalnya. Tapi tidak formalnya, non formalnya kan tidak pernah kita terhenti, harus belajar, terus belajar itu. Karena khalifatullah fil ard. Maka harus muhasabah, sehari semalam ini ada belum ada peningkatan tidak ilmuku. Maka ini beruntung. Gak ada orang yang paling beruntung kecuali orang yang imannya kokoh, ilmunya tinggi, amalnya baik. Ya. Jadi kita ini wakil Allah untuk apa? Menjadi wakil Allah, menciptakan hidup dan kehidupan damai, tenang, tentram, sejahtera, bukan untuk dirinya, tapi untuk alam semesta. Maka tugas kita menjadi rahmatan lil alamin. Ya, gitu kan? Sama dengan tugas Rasulullah karena kita ini umatnya. Nah, ini ketemu nanti tujuan hidupnya apa? Tujuan hidup kita apa? Visinya ngapai ridho Allah. Sukses dan tidaknya hidup dan kehidupan kita dapat ridho Allah atau tidak. Saat meninggal dunia husnul khotimah, malaikat ditatap dengan senyum, kemudian diakhiri dengan kalimah thayyibah dan memperbarui, mengupdate imannya dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lantas la ilaha illallah muhammadur rasulullah, ngadep nengok ke kanan dan tersenyum. Bahkan kalau hamba seperti ini biasanya dikasih tahu oleh Allah sebelum datangnya kematian, maka dirinya akan berwasiat kepada anak cucu cicitnya itu dengan wasiat yang tentu bermanfaat bagi hidup dan kehidupannya tadi. Itu visinya, jangan sampai lupa itu. Nah, maka yang terakhir ada yang bertanya, suamiku bagaimana seperti ini? Enteng itu. Aku masih ingat di sana kan duduknya itu. Enteng kalau visinya tadi sudah dipegang, yaitu untuk apa? Gapai ridho Allah. Terus khalifah fil ard. Terus tujuan hidupnya apa? Kok lupa? Visinya ridho Allah, misinya khalifatullah fil ard. Terus tujuan hidupnya yang bisa boleh pulang, ibadah. Surat Al-Hijr ayat 28, 29, 30. Surat Al-Baqarah ayat 40. Al-Hijr tadi, bukan Hujurat. Al-Hijr ya. Terus surat Al-Baqarah ayat 40, misinya, tujuan hidupnya itu di surat Az-Zariyat ayat 56. Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah tok. Ya sudah ada lain kecuali itu. Jadi saya berangkat dari rumah ke sini sudah tak persiapkan sebenarnya hari Senin. Tapi tiba-tiba ada webinar yang berkaitan dengan pendirian fakultas jurusan baru tentang gizi. Nah, saya mesti harus memberikan masukan. Maka 2 hari sebelumnya saya kontak Bunya itu. Nggak bisa. Insya Allah Kamis bisa Rabu. Nah, Bapak Ibu yang di dalam itu jangan sampai lupa. Dan jangan sampai enggak ikut. Karena apa yang tak sampaikan tuh mulai dari A sampai Z, nanti berturutan terus. Berturutan terus. Ini tadi kan saya mau menyampaikan materi tentang doa. Ketika doa, itu mesti harus tahu. Nah, kadang ada yang datang, ini kan ada jamaah yang baru itu. Baru datang katanya. Baru bergabung. Lah itu nanti tidak nyambung gitu loh. Ya, biar nyambung tadi. Nah, tiada lain kecuali ibadah. Menghamba kepada Allah. Ini penting katanya dengan doa. Ya. Jadi tujuan hidupnya, tak ulang kembali, visinya menggapai ridha Allah. Misinya khalifah fil ard. Tujuan hidupnya ibadah. Menghamba kepada Allah, tidak lebih dari itu. Menghamba ini dalam rangka untuk menggapai ridho Allah dan jalankan khalifah tadi. Sekarang telunjuk tangan ini dibalik. Jangan diarahkan kepada orang, kembalikan kepada kita. Akan berkali-kali tak sampaikan. Sekarang coba muhasabah dan di dalamnya ada muraqabah. Coba. Sudahkah kita ini menghamba kepada Allah? Adakah dengan doa? Atau menghamba kepada kepentingan kita, nafsu kita? Kaitannya kalau nanti doa permintaannya tadi tidak dijawab oleh Allah, persis dengan apa yang diinginkan, yang diharapkan, berarti hamba itu tidak menghamba kepada Allah, tapi menghamba kepada keinginannya. Menghamba kepada nafsunya sendiri. Maka ketika doa tidak terjawab persis seperti yang diharapkan, yang dicita-citakan, yang diidealkan, muring-muring. Memangnya kita ini sopo? Kok muring-muringi Gusti Allah? Ini mesti ada di antaranya yang pegawai kantor, walaupun pensiunan. Tapi saya yakin masih ada yang aktif juga. Nah, sudah pensiun. Nah, kalau Bapak katakan Bapak Ibu punya apa namanya? Ini pimpinan, direktur di perusahaan, gitu. Direktur di perusahaan atau pimpinan di kantor, kabak, kasubag, sementara kita ini maaf anak buah. Nah, ketika di dalam kantor kemudian HP kita ini tertinggal, kita bisa enggak merintah bosnya? Bos, mbak tolong itu bos itu di apa itu namanya HP ku bos, ambilin bos ini bos. Kira-kira sul adab apa husnul adab itu? Jelas tidak mungkin dong. Itu orang tidak tahu diri. Konduktor kita itu, rezeki kita itu digenggamnya. Ini logika aja lah ya. Lah kok minta untuk diambil? Anuku tadi pulpenku ketinggalan ya. Ambilkan bos itu bos. Nah, ingat katanya dia sendiri lah ya yang ngomong, bukan saya. Artinya sul adab. Enggak beradab. Kita dengan Allah juga begitu. Memangnya kita ini apa? Kok kemudian petisi kepada Allah?
Ya, maksa Allah. Seharusnya kalau aku sudah sholat, aku sudah menangis dalam sujudku, sudah puasa Senin Kemis, Daud, ndak layak dong suamiku kayak begitu. Terjawab kan? Ndak layak dong anakku kayak seperti itu. Seharusnya ndak begitu dong ekonomiku. Sejak dulu mobilku kok panggah second wae. Teman-teman sudah pada ngerayain baru. Gusti Allah hanya dimintai mobil. Mengapa? Karena tidak sadar bahwa diri kita hanya sebagai seorang hamba. Maka Bertrand Russell nyamakan doa dan ibadah itu kayak semacam obat penisilin lah, katakan begitu. Atau obat antibiotik yang bisa dipakai, digunakan untuk menyembuhkan luka. Katakanlah etamok umpamanya ini, dalam tanda petik, oke kalau suatu misal itu untuk antibiotik karena luka jatuh ringan. Tapi kalau untuk menyembuhkan pneumonia, gangguan paru, bisa tidak? Mungkin ada yang kritis, tapi Gusti Allah itu kan maha kuasa. Bisa mengendaki apa saja yang dikendaki Allah bisa terjadi. Tidak berobat aja, tanpa datang ke dokter dan minum obat saja bisa kok. Tapi mengapa? Ayo jawabnya bagaimana itu? Kalau maha kuasa mengapa harus begitu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka pada pagi ini coba kita pahami tentang posisi doa. Maka ayat tadi sudah tak sampaikan, nanti digali dan dikaji. Masih ada ayat-ayat lain. Banyak hadis-hadis lain yang itu sempat hanya beberapa waktu tak ambil. Ya. Bukankah Allah, kata dia, seandainya dirinya itu mengerti Al-Quran, bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 180? Coba dicek itu bunyinya bagaimana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 186. Ketika hambaku Muhammad itu bertanya kepadamu anni tentang aku, ya, fa inni qaribun, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibud da'wata da'i idza da'an. Aku menjawab, mengkabulkan doa orang yang berdoa, doa hambaku yang berdoa ketika berdoa. Itu kan ayatnya. Katanya Allah itu ujibud da'wata da'i idza da'an. Kan mesti menjawab, mengkabulkan setiap doa. Tapi aku sakit, berobat dari dokter ke dokter, nggak ada yang kunjung sembuh. Ya. Aku sudah berobat, masuk keluar rumah sakit, nggak akan sembuh. Aku kerja mulai pagi sampai pagi lagi, lupakan anak istri. Bahkan aku pergi ke mancanegara, ke Saudi, kerja tak tinggalkan suami, tapi kok tetap miskin. Ayo jawabnya bagaimana itu? Ujibud da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, doa mesti dijawab, tidak mungkin tidak. Hanya kadang doa itu bisa dijawab dengan sesuai yang kita idealkan, yang kita harapkan, yang kita inginkan, yang kita cita-citakan. Tetapi kadang-kadang Allah itu tidak menjawab persis seperti yang kita harapkan. Artinya kita idealkan yang kita inginkan. Ya termasuk ibu-ibu yang dahulu mesti punya cita-cita, ya Allah berikan aku jodoh yang soleh. Ya. Terpenuhi segalanya, maunya kan begitu. Sehingga aku tidak repot-repot, anakku semuanya sukses segalanya. Mau mintanya itu segala-segalanya. Allah itu boleh menyediakan kepada kita ini minta apa saja. The prayer is the word greats wireless connection. Jadi doa itu koneksi kabel. Jadi wireless itu kan koneksi tanpa kabel. Kalau ini kan pakai kabel enggak ya? Pakai kabel sini. Yang enggak wireless ke sana kan enggak toh? Nah, ini namanya wireless. Komunikasi kepada Allah itu the word greats. Ya. Wireless connection. Jadi koneksi tanpa batas, koneksi dunia yang tanpa batas. Kalau kita punya HP untuk ngontak orang, harus punya apa? Pulsa. Harus. Kemudian berapa giga? 25 giga, 30 giga, 40 giga. Kan dibatasi oleh itu, nyambung tidak, ada sinyal tidak. Tapi kalau Allah tidak, minta apa baik, apa saja, di mana saja, kapan saja, silahkan, tidak terbatas. Itu doa. Tapi tidak diizinkan doa yang jelek, yang buruk. Doa yang tak sampaikan diizinkan tadi adalah doa yang baik. Minta apa saja. Kita kepingin untuk minta mobil Alphard enteng. Mintanya kok enteng. Apa saja itu. Karena mengapa? Ya tadi Allah itu maha segala-galanya itu. Yang genggam segala urusan itu. Dan dikatakan kita ini sombong kalau tidak pernah minta. Jadi malah diminta untuk berdoa gitu. Kalau tidak berdoa sombong. Maka ada sebuah hadis, laisa syai'un akramu minad du'a. Tiada sesuatu yang paling mulia, yang paling indah, yang paling utama daripada doa. Karena dalam doa nanti ada nilai katarsis. Syukur-syukur sampai kemudian menangis, itu ada nilai katarsis. Yang dada ini sumpek menjadi lapang. Doa realisasi dari keimanan kita bahwa kita tidak putus asa, tidak frustrasi. Maka kalau sudah frustrasi, sebenarnya imannya lagi sedang hilang. Nanti ada kaitannya kita, narasi bahasa doa dan kuasa Allah tadi. Di sini nanti ada tawasul. Itu. Semuanya ada dalam hadis loh. Semua ada dalam kitab loh. Tadi kan tak catat. Maka kalau sebelum ngaji ini saya mesti mengkaji itu. Mesti tak kaji. Enggak mau saya menyesatkan umat ini, saya takut. Kalau nanti suatu misal kemudian kita ini, saya apa yang tak sampaikan menyesatkan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lantas apa tadi?
Apa? Tawasul. Baik, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali ke tadi, doa itu adalah realisasi dari keimanan kita. Karena dengan doa berarti menunjukkan kita ini hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hamba ini lemah. Ya. Miskin, fakir. Maka ahli tasawuf itu, sufi itu kalau menulis kitab tidak disebutkan namanya al-fakir. Apalagi sampai pada tingkat ahli hak, sudah melihat apa saja, dengar apa saja, kemudian ngalami apa saja, dijawab, dihadapi dengan senyum. Ya, baik. Nanti dibuka dalam Sahih Muslim, hadis yang 2999. Sanadnya panjang. Ya. Tak penggal saja an Suhaibin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mukmin. Gawokake perkarane wong mukmin iku. Nggumunake, ngagumake, mengagumkan perkara orang mukmin itu. Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya perkara orang mukmin itu semuanya khair, bagus, baik. Bukan nek Sahih Muslim. Laisa dzaka li ahadin illa lil mukmin. Enggak ada perkara sebaik perkara seperti perkaranya orang mukmin tadi, kecuali orang itu beriman. Semuanya baik, yang dilihat baik, yang didengar baik, yang dirasa baik, yang diraba baik, yang dialami baik, yang dijalani baik. Ayo. Jadi persoalan kan di iman tadi. Iman itu ngakui kita ini hanya hamba Allah, bukan Gusti Allah. Kita dalam genggamannya. Kalau sudah gini gugur sudah kesombongan kita, kepintaran kita, ketampanan kita, kecantikan kita. Maka doa itu realisasi dari iman. Kalau orang tidak beriman tidak akan pernah doa. Diteruskan tadi, in asobathu sarra'u sakara. Kalau dirinya dalam keadaan lapang, sehat, rezeki sesuai dengan harapan, istri sesuai dengan keinginan, anaknya juga dicita-citakan lolos yang diharapkan, sakara. Dirinya sadar bahwa dirinya sebagai hamba itu titipan Allah. Gak sombong aku. Lu kamu kepingin kaya malam gak pernah tajudan. Kamu anakmu kepingin diterima ning kedokteran tapi gak pono Senin Kemisan. Jadi merasa dikira tadi apa namanya tadi? Doanya tadi. Merasa sholatnya tadi. Tapi nanti kalau tidak dijawab, aku sudah sholat, sudah tahajudan, sudah puasa Senin Kemis, minta tidak pernah absen, tapi kok kayak begini yang didapat? Nyalahno Gusti Allah. Gusti Allah ada loh yang dibangsatkan Gusti Allah. Naudzubillah min zalik. Pengakuan pasien membangsatkan Gusti Allah. Terus piye saya ini? Anggar mulai Allahu Akbar muncul sendiri dalam hati. Gusti Allah mungkin bangsat. Gusti Allah bangsat. Wong kamu kena jantung.
Wong kamu ini kena wazir, kamu tidak bisa tidur. Itu sudah kena setan, sudah dimanfaatkan setan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang beriman seperti tadi. Fakana khairallah. Maka itu pun menjadi baik baginya. Wa in asobathu darra'u sabaru. Fakana khairallah. Tapi kalau tidak sesuai dengan yang diinginkan, yang diidealkan, dirinya sabar. Itu pun baik bagimu. Baru terjawab kalau kita belajar kedokteran. Kalau itu baru terjawab kalau kita belajar ilmu kedokteran. Dalam ilmu kedokteran ada yang disebut dengan homeostasis. Sehat itu hanya homeostasis, seimbang. Tensi tidak terlalu naik, juga tidak terlalu hipo, rendah. Gula darah tidak terlalu naik, juga tidak terlalu rendah. Eritrosit tidak terlalu naik, juga tidak terlalu rendah. Leukosit tidak terlalu naik, juga tidak terlalu rendah. HB juga tidak terlalu naik, tapi tidak terlalu rendah. Kreatinin, urium tidak terlalu naik, juga tidak terlalu rendah. Kalau kita belajar kedokteran, tahu terjawab. Sehat itu homeostasis. Orang beriman idealnya tadi ada, idealnya tadi kan sehat. Di sini letak E, di bawahnya A yang dekati sehat. Tapi ini di atas mendekati Z, mendekati Z. Yang ahli ibadah itu jauh dengan X, jadi jauh dari kesehatan. Loh mengapa? Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagi orang beriman namanya ini homeostasis, selalu seimbang. Maka seluruh sistem dalam tubuhnya baik. Pasti baik itu, seharusnya itu. Itu namanya homeostasis. Orang yang seperti tadi mesti pandai mengambil hikmah. Apapun yang diberikan kepadanya, ngantarkan dirinya ini husnudzon, sehat atau sakit tetap husnudzon kepada Allah. Itu baik baginya nih. Jadi tidak ada suudzon. Ketika ada kesempitan suudzon, tapi kalau ada kelapangan husnudzon. Lapang sempit sama, sehat sakit sama, kaya miskin sama, jabat sen pensiun sama. Enggak ada yang baginya itu yang datangkan susah. Mengapa? Tadi hanya sebagai seorang hamba. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengapa kemudian ada ini? Terjawab, hidup itu apa? Oh, lupa surat Al-Baqarah ayat 155, surat Al-Anbiya ayat 35, terus surat Al-Mulk ayat 2, surat Al-Baqarah juga ayat 124, 214, itu dulu. Apa? Karena hidup itu apa? Apa hidup? Sampai yang lalu disampaikan, wallahi lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi watsamarati wa basyiris sabirin. Apa? Ujian. Kaya ujian, miskin ujian, sehat ujian, sakit ujian, dipuji ujian, dicaci cerca ujian, enggak ada yang enggak ujian. Beristri ujian, bersuami ujian, enggak beristri, enggak punya suami ujian, enggak punya anak ujian, punya anak ujian. Jabatan itu pun juga ujian. Kembalikan ke sana semuanya. Biar enteng ini loh. Dadane alam nasrah laka sadrak, ada kaitannya dengan dulu.
Gitu. Ya. Ayo sudah jam 9:30. Jawabnya bagaimana sekarang? Jika Allah itu kuasa, mengapa ada sakit? Nah, jawabnya karena ujian. Ujian saja, doa dijawab ujian, doa tidak dijawab sesuai dengan harap ujian. Tidak lebih dari itu. Allah bisa menjadikan kita kaya, tapi Allah Maha tahu. Kalau mobilmu bagus, tidak pernah di rumah, ya. Kalau uangmu banyak, hari-hari tidak pernah akan mengunjungi jamaah masjid, sudah hari-hari di matahari jadi satpamnya. Sehingga hafal itu. Oh, kemarin tuh letaknya barang-barangnya di sini kok kemana dipindah? Nggak ngerti itu untuk refreshing itu. Kok ini dipindah? Ya kalau umroh ini tidak apa-apa lah kalau umroh. Tapi ketika ngejar tadi karena segalanya tersedia tadi, kemudian tidak produktif, tidak ngantarkan kembali ridho Allah, tidak menjadi khalifah fil ard untuk dirinya, tidak untuk ibadah, tampak dirinya ini lapang, tapi sebenarnya rugi. Maka kacamata ahlil haq, ahlil akhirat, pertimbangan untung rugi itu akhirat. Gak apa-apa suamiku dalam keadaan kayak begini. Syukur cari sing ganteng. Kalau ganteng kan banyak lakune itu. Ngapain? Ya sudah, itu ujian. Maafkan, tidak usah titik-titik minta cerai. Apa dikira nanti kalau cari yang lain jauh lebih baik? Enggak, omong kosong. Jangan-jangan lebih baik yang dikampret-kampretnya tadi. Kadung tak cerai, minta cerai, ternyata ya untukku kampret malah lebih kampret iki jadi. Jangan sampai sekali lagi itu aib. Titik-titik minta cerai, titik-titik minta cerai. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah baik. Jadi semuanya itu ujian, tidak perlu dipusingkan. Dan itu mesti yang terbaik toh. Nah, maka terus doa. Oh, Allah jawab mungkin dengan jawaban lain. Nah, sekarang kalau kita berdoa, itu kan ada kita sebagai hamba yang berdoa. Kemudian ada narasi bahasa, tata lughot, tata bahasa yang kita gunakan untuk mendoa. Di sisi yang lain ada Allah yang maha kuasa. Nah sekarang dari sisi kita, mungkin bisa disebabkan oleh karena dosa nih. Tapi mesti bertanya, lah itu berdosa, tapi kok juga dikabulkan. Hidupnya tidak sholat, tetapi lancar-lancar saja. Suami, istri, anak mulus-mulus saja. Sang aku setiap hari Senin atau Kamis selalu belajar Al-Quran di Istiqomah masjid sini. Tapi kok malah kayak seperti ini? Terus piye? Apa karena dosaku? Maka lagi-lagi sebenarnya kalau toh karena dosa kita, doa tidak terkabulkan itu husnudono. Itu mesti yang terbaik. Bukankah ujian berkepanjangan akan berlama-lama? Itu hadis yang keberapa? Hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim kan mesti sak gandengkan itu. Itu hadis yang berapa itu? Setiap kita dapat ujian itu Musnad Ahmad, ada di Musnad Ahmad. Hadis yang 1481. Wa ma yazalul bala'u hatta yamsya ala dhahril ardi laisa alaihi khati'atun.
Terus sepanjang hidup kita mulai dari lahir sampai nanti meninggal, A sampai Z, penuh itu ujian hingga dosanya terampuni. Itu kan kemarin, maka tadi ada kaitan dengan itu untuk menjawab jika Allah Maha Kuasa, ngapain mesti ada penderitaan? Sayang Birnan tadi, pujangga Inggris tadi kan tidak nyandarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Ini bagian dari perjalanan hidup dan kehidupannya. Karena tidak ngakui Al-Quran dan Hadis sebagai ilmu, sumber ilmu, maka hanya mengandalkan ilmu itu hanya dari sini tak tok. Maka tidak ada hidup dan kehidupan bisa selesaikan dengan ini tok, tidak iso. Ada sesuatu itu, tapi ini belum nyambung. Ada eksisnya, tapi belum nyambung. Itu akal Allah, bukan akal kita. Bahkan nerima kita dalam hati iman. Baik. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau dosa bagaimana? Belum tentu. Maka tadi ada surat Al-A'raf ayat 14, 15. Iblis loh doa. Bunyinya bagaimana itu? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia minta ditangguhkan siksaannya itu nanti di akhirat, dan minta supaya semua permintaannya itu diberi hingga dia dirinya nanti masuk neraka. Yang penting kehidupan dunia ini semua permintaannya dikabulkan, supaya ditangguhkan hingga sampai nanti hari kiamat. Maka Allah menjawab, qala innaka minal mundzirin. Iya, kamu tak tangguhkan, tak panjangkan umurmu sampai hari kiamat. Permintaanmu tak beri, semuanya diberi. Jadi kalau ibadah kepingin bisa berjalan di atas air, nggak usah ibadah. Setan aja hanya satu kedepan dari masyrik sampai maghrib. Kalau doa itu kalau sholat hanya kepingin ngejar-ngejar umurnya panjang, ya nggak usah. Setan aja dipanjangkan umurnya kok. Apa maknanya? Jangan sampai gagal paham. Bukan berarti kita tidak boleh doa lapang rezeki, tidak boleh doa sehat, tidak boleh doa dipanjangkan umur. Tidak begitu. Doa agar supaya kalau saat masa doa kita belum terjawab, husnudzon. Belum tentu karena dosa kita, bisa jadi karena kesolehan kita itu. Justru kalau Allah itu ngabulkan segala doa kita, Allah tidak maha kuasa. Ya mana tidak kuasa dong. Yang kuasa kalau begitu kita. Kalau hanya bisa disogok dengan tahajud, kalau bisa disogok dengan surat Al-Waqiah, kayak disogok dengan surat Al-Baqarah. Kalau toh kita membaca itu kan karena Allah perintahkan di surat Al-Baqarah, surat Al-Fatihah itu menyimpan hikmah besar. Doa dengan itu. Di dalam surat Al-Waqiah itu tak turunkan, itu punya khasiat besar, dahsyat. Maka bacaan itu, seandainya Allah tidak merintahkan itu, sudah kita tidak jalankan itu. Ketemu toh? Jadi ya sudah. Tapi kalau maksakan diri kita tidak sadar diri kalau kita sebagai hamba. Allah kok dipaksa. Kalau semuanya kaya, sering disampaikan. Coba dipikir. Kalau semuanya kaya, apa yang terjadi?
Bunyai loh, bingung itu. Kalau semuanya sudah terpenuhi semuanya, semua kehidupan ini sudah terpenuhi semuanya. Bingung siapa yang nunggu tokonya itu. Gak ada. Mesti Pak Yai ini setiap hari nunggu gini terus. Capek itu. Ya. Maka kemudian mengapa ada zakat? Mengapa harus saling menyayangi? Tidak mungkin bisa kaya tanpa itu. Ayo. Yang oleh Allah dibikin kaya tadi ujian, dapat ridho dari Allah tidak, tugas khalifahmu kalian jalani tidak, kekayaanmu nggak ibadah atau tidak, apa disia-siakan? Maka nanti akan ditanya kalau sampai mubazirkan harta benda kita. Ngapain mobilmu banyak? Ngapain rumahmu banyak? Ngapain sawah ladangmu banyak? Toh kewalahan kamu itu ngelolane, mubazir. Ini bukan berarti jangan gagal paham lagi, tidak boleh kemudian mempunyai akses, jangan begitu. Jadi saya khawatir kalau gagal paham tuh. Kadang-kadang orang ini terus ngajak ada hadis yang berkaitan dengan Allah itu suka kepada yang lemah, suka pada fakir miskin. Lantas kemudian kita ini kalau begitu hidup pikir fakir miskin aja dong. Nah, ayat hadisnya itu sepotong-potong. Tapi terjawab tadi, kalau kamu miskin sabaro, kalau kaya syukuro. Itu kenapa? Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari diri kita, mungkin bisa kita ini sudah baik, sudah soleh. Maka kemudian mengapa ini tadi? Sumbunya sing ahli ibadah kok ndak sehat? Kok ndak yang kesehatan, kok yang sakit? Bisa jadi ujian tuh. Ujian tadi itu. Lalu kemudian yang kedua, tak perdatkan saja. Yang kedua dari pihak narasi bahasa, cara kita doa. Doa ini jangan maksa seperti tadi bos. Mbak itu laptopku itu cangking. Jangan begitu, itu adabnya. Adab doa itu ada. Di antara adab doa itu, kalau berdoa, ini tak dahulukan anunya ya. Itu jangan pakai mutakalim wahda. Kalau suatu misal itu mohon petunjuk, Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait. Jangan begitu. Itu menunjukkan ego untuk kepentingan dirinya sendiri. Maka kemudian Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda. Sekarang saya tanya, mengapa tidak diamini? Loh, enggak. Maaf ya, maaf ini yang pakai doa kunut ya. Yang pakai doa kunut, mengapa ketika imam ini waqina syarra ma qadait, itu terus kemudian baca sendiri. Mengapa? Yang bisa boleh pulang. Mengapa? Ngapa yo kira-kira ya kira-kira. Nanti dibaca di ada hadisnya juga ini yang nanti Abi Hurairah ya. Ada dibaca di I'anatut Thalibin. Itu Syarah Fathul Mu'in. Ya, nanti dibaca lagi di kitab Minhajut Thalibin Imam Nawawi. Kira-kira apa? Sudah pernah tahu belum ini? Nah ini.
Kalau yang mulai dari Allahumma hdina fiman hadait sampai wakina itu doa. Tapi setelah fa innaka taqdi wala yuqda alaik, sungguhnya engkaulah yang menetapkan qada takdir itu, bukan aku, bukan kami. Maka ndak layak wong itu pasti kok didunak amin. Jadi jawabnya tidak amin. Kita maka itu muji Allah. Allah itu pasti. Maka ndak elok kalau kita kemudian amin. Karena ini memuji Allah. Hingga sampai wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa ashabihi wa salim ajmain. Itu doa. Inilah perlunya ilmu itu. Nah ketika doa jangan ego. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait. Fa innaka taqdi. Bisa menjawabnya bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Boleh kalau tidak maca. Kalau Bapak Ibu tidak membaca, kemudian imamnya membaca, Bapak Ibu bisa. Itu hanya tadi bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Benar engkau, benar. Jadi benarkan si siapa namanya ini? Si imamnya, makmumnya benarkan, aku bagian dari yang bersaksi atas kebenaran itu. Sama dengan as-salatu khairum minan naum. Jawabnya sodakta wa bararta minasyahidin. Benar engkau dan baik engkau. Benar dan baik apa yang kalian ucapkan itu. Aku sebagai saksi. Boleh. Jadi kalau berdoa zaman itu harus mutakalim ma'al ghair. Ini melibatkan yang lain. Allah ngajari kita itu. Maka mengapa ada nahnu? Apa Gusti Allah itu satu apa banyak kok kami? Di antara itu ngajari kita. Karena Al-Quran bukan untuk Allah, tapi Al-Quran untuk kita. Mengapa? Sekarang menjadi ingat. Mengapa kalau sholat zuhur dan asar itu disirikan? Boleh enggak satu imam di sini kemudian zuhur, kalau Jumat oke, kalau zuhur Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dianggap aneh kan? Boleh enggak? Loh, mengapa enggak boleh? Itu ada hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah saat Rasulullah dulu sebenarnya zuhur dan asar ini juga dibaca keras. Hanya kemudian jadi ejekan orang kafir musyrikin Mekah untuk menghujat, bukan untuk menghujat Rasulullah, tetapi juga menghujat Tuhan Allah, maka disirikan. Sejak itulah disirikan dan Rasulullah tidak lagi kemudian menjaharkan. Karena agama bukan bikinan kita, tapi mengikuti Allah, Al-Quran dan hadis. Kalau kita tidak bisa menafsiri kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, maka gitu terus. Jangan kemudian latar belakangnya karena dulu orang kafir Quraisy sekarang sudah tidak ada dan sudah tidak lagi menyemooh kita, ya kita jaharkan. Tidak boleh karena Rasulullah juga melanjutkan juga disirikan kok. Ya inilah perlunya ilmu itu, perlunya ngaji ke sini. Kalau enggak bingung. Gini saya maaf itu ada Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu itu begini lagi. Nanti lah bingung podoan itu. Sing dituru sopo kan begitu bingung. Sayang ini saya di ini. Rukuk itu ininya di lututnya itu diginikan. Apa? Mestinya jejak gitu kan. Tapi ini dibelengkungkan ini. Ditirukan karena itu ustate. Tadi pagi saya lihat itu, loh kok ditirukan, sudah banyak diturukan itu. Nggak ngerti ustate tadi sakit.
Dan ini bahayanya kalau nggak ngerti ilmu. Ini benar, ini kejadian benar. Jadi ustadznya sakit. Maaf ini boleh nggak sih? Nggak iso. Saya mesti harus begini. Jadi ditekuk, bagaimana? Ditekuk begini nih. Nggak ngerti itu sakit. Ini bisa insya Allah setiap Jumat pagi kan saya ngaji. Akan tak sampaikan. Ustadz ini tadi sakit. Lah kok ditirukan? Inilah kalau enggak pernah ngaji ke Istiqomah. Enggak, maaf. Kalau enggak pernah ngaji. Gitu loh. Nah, Masya Allah, kalau ini yang saya takuti kemudian kalau jadikan contoh, kemudian kita ini sebenarnya dalam keadaan sakit, terus jadikan contoh. Jangan sampai batuk Rasulullah ketika baca Fatihah diikuti umpamanya. Nah, ditulis sebagai hadis, itu kan manusiawi ketika batuk. Jadi tidak boleh tuh. Nah, itulah kayak seperti cucunya kalau ada ini kan ditirukan itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Allahumma gfir lana warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tuaku. Kandung mertua di dalamnya itu juga itu. Jadi itu yang pertama. Jadi jangan egois. Maka doa untuk kaum muslimin muslimat jangan hanya ketika itu sebagai rukunnya khutbah, hanya ketika khutbah. Setiap doa libatkan itu bapak ibunya terlebih dulu, jangan sampai tidak. Terus kemudian Allahumma ighfir lana warhamhuma kama rabbayana shighara. Terus kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, itu namanya tidak ibu. Akhya al-akhwat wal afwat, amwat. Nah, kebanyakan doa itu kan tidak dilibatkan itu. Utamanya ketika kita doa sendirian. Alhamdulillah saya insya Allah selalu doa itu. Itu termasuk ulamae, kiyaine, ustadze, ustadzae, dosene, gurune, dan orang-orang yang berjasa. Walaupun dia tidak minta. Barang siapa yang mendoakan tetangga sahabatnya, sementara dirinya tidak mendoa, selalu didoakan, terhapuskan sudah dosanya. Hadis sahih. Sudah 10 menit. Nah, jadi bukan dhamir mutakalim wahdah yang di ya tadi ya mutakalim tadi ya. Untuk saya, tapi juga untuk kami ini termasuk ya keluarga nih, termasuk itu tadi yang tak sebutkan tadi. Itu jangan sampai untuk tidak dipanjatkan doa tadi. Nah, jadi jangan sampai ego dalam doa. Lalu berikutnya mestinya yang pertama, kita doa itu jangan sampai lupa ta'awud. Jangan sampai doa kita dipelencengkan. Bibir memanjatkan doa, tapi pikiran hati dipelencengkan kepada yang lain. Maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, kalau kalau permintaan itu minal a'la ilal adna, itu amar, perintah. Tapi kalau minal adna ilal a'la, itu iltimas, sentuhan yang halus, lemah lembut. Iltamasa yaltamisu iltimasan wa multamasan fawa multamisun wa dzaka multamasun. Iltamis la taltamis multamasun. Jadi panjatan halus. Jadi ndonga jangan, Gusti Allah, kamu di mana? Sambil gini-gini. Jangan begitu. Aku di sini. Muaksa pisan, aku bolak-balik njaluk iki. Bolak-balik enggak mbok jawab. Aku gak kapok. Jangan begitu. Halus, pelan, merintih. Jauh lebih baik menangis.
Tangisan diwujudkan kan mengakui kelemahan. Zil, kita ini hina, kita ini lemah, kita ini fakir, kita ini miskin. Banyak dosa. Jangan anggap kemudian banyak macam-macam itu. Itu. Maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mohon perlindungan pada Allah agar doanya tidak dipelencengkan. Di antara mengapa doa tidak dikabulkan, tadi dijawab sendiri oleh Sanadi, ya doanya kelejang-kelejing gitu. Bagaimana doa tapi sambil kesana kemari. Allahumma dina biman hadait wa afina biman afait. Orang mabuk kan. Gimana? Apa? Fokus khusyuk. Maka sebelum doa, belum minta tadi, kan pertama itu kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Allahumma sholli. Ini tadi kan mestinya saya itu akan bahas tentang ini. Tawassul dengan sholawat Rasulullah. Itu tak kaji, bukan tak kaji loh. Tak kaji. Kalau saya mau ngaji, bukai, mumet. Karena takut kalau nanti menyesatkan orang. Karena orang sering, ini enggak benar, ini enggak benar, ini enggak benar. Tapi sebenarnya dirinya tidak pernah melihat. Hanya dari mendengar, aku tidak mau seperti itu. Besok yang akan datangnya ya. Ini nanti mesti terpotong, tapi diingatkan yang ya coba nanti masuk saya merintah apa? Merintah bunyai. Jenengan paman nanti ingatkan gitu ya. Ingatkan kalau ini bagian sholawat. Sebenarnya tak siap. Hadisnya sahih juga tuh. Ya nanti ya. Insyaallah. Maka jangan sampai kemudian masih kurang 5 menit ya. Doa itu kalau yang apa orang tua dulu yang dimintakan apa suami dulu gimana? Ya, jadi gini dulu ya. Coba didengar dulu nanti pertanyaannya besok aja. Karena satu pertanyaan. Ya, ini maka ini besarnya garis ini. Ini berhasil garis. Baik. Berarti dirinya kan bukan. Berarti jenengan ngikuti benar gitu ya. Serius ya berarti itu. Mengikuti apa ada dasarnya dari Profesor Ya. Saleh gitu. Ya. Jangan saleh, soleh. Mungkin lugat mana? Ya asli mana? Wah iya benar. Soleh saleh gitu ya. Soleh karena maknanya beda. Kalau saleh enggak apa-apa. Kalau tahu lugat sampean lahjah. Bahasa itu kan macam sirat dibaca sirat, sin ada. Karena apa? Ya kabilah-kabilah lain. Baik. Jadi ketika doa itu pertama itu tadi ta'awud. Tetapi ditata dulu ya ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Doa itu hanya menggapai ridho Allah. Maka kemudian nyandarkan pada Allah tadi, maka itu khusyuk itu. Ketika ini belum masih kesana kemari, istirahatkanlah persoalan-persoalan dunia. Istirahatkanlah persoalan istri, suami, anak. Kecuali ketika kita ini tidak mendoa tadi, maksudnya didoakan tadi. Jadi pertama ta'awud, mohon perlindungan Allah, tidak pelencengkan biar khusyuk doa yang ditatap oleh hanya Allah. Maka sebelum doa tadi kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Pertama ini kemudian baru minta. Ini diarahkan pada kita untuk yang satu, yaitu Allah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, seterusnya tadi baca sholawat. Lah ini sholawat ini yang sebenarnya mau dibahas kaitannya dengan doa bagaimana lolos terkabulkannya. Nah,
insya Allah ya, nanti mudah-mudahan masih diberi umur panjang ya, kita masih ini biar tambah ilmunya. Lalu setelah itu muji Allah, ngerayu, meskipun Allah tahu dirayu lah, aku ngerayu lah butuh ya koyok gitu, tapi kalau ndak wis nggak pernah sholat. Allah tahu, tapi Allah senang. Itu adabnya doa. Jadi kemudian apa? Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azma sultanik. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh muji Allah dulu, baru mohonkan ampun sekaligus dirinya, istrinya, suamine, orang tuane. Jangan sampai ketika sudah bersuami dan beristri coba-coba melupakan bapak ibu kandung maupun mertua sama. Udah, kalau nduk ming mbokmu dhewe, pakmu dhewe aku ya mah genten. Nah, namanya bukan orang soleh. Itu diajari itu. Mbok-mbokmu dhewe sing mbok pentingno ora aku. Jangan begitu. Jadi sama doanya tadi, Allahumma ighfir lana warhamhuma kama rabbayana shighara. Bapak, ibu, kandung, mertua, istri, suami, anak, semuanya. Maka pakai na tadi. Ya. Ya. Terus kemudian baru tadi sudah selawat ya. Terus kemudian berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam. Muji lagi. Wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Ketemulah nanti surat Al-A'raf ayat 180 berapa? Pinten? Itu tadi loh. Kalau tadi surat Al-Baqarah tadi 186. Kalau Al-A'raf bunyinya bagaimana? Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Pakai asmaul husna itu muji. Ya Rahman narju rahmatak. Ya Rahim ya Arham irhamna ya Arhamar Rahimin. Kalau Bapak Ibu kepingin maha kuat, dahului Allah kan punya 99, wakilah lebih dari 99 asma keagungan Allah. Ada kitab saya punya namanya Ismul Azam. Saya punya kitab Ismul Azam. Gitu. Nah, ini sudah jam 10. Jadi urutannya seperti tadi kan? Jadi urutannya seperti tadi, kemudian mohonnya seperti tadi dengan yang lemah lembut karena itu iltimas. Akui kerendahannya, akui bahwa kita ini rendah. Hamba. Banyak dosa, enggak ada yang enggak punya dosa, disengaja atau tidak. Saya kira itu bila ada kekurangan minta maaf. Mudah-mudahan apa yang tak sampaikan ini bahwa tercerahkan kepada kita bahwa ilmu yang berkah bagi hidup dan kehidupan kita. Jangan sampai lupa selalu berdoa memohon kepada Allah atas keselamatan dirinya, keselamatan istri, suami, anak-anaknya ya. Nah, mari kita manjatkan doa semoga Allah mengampuni segala dosa yang terlanjur kita lakukan, dosa besar, dosa kecil yang masih kita ingat maupun sudah kita lupakan. Begitu juga mengampuni dosa bapak ibu kita, kakek nenek kita. Ya, jadi istri suami kita, kakek nenek kita, kemudian Pak Di Budi Buli Bibi kita, saudara kakak Bayu adik-adik kita, para ulama, para kiai, para ustadz, ustadzah, guru, dosen-dosen kita. Itu jangan sampai lupa. Semoga semuanya yang tak sebut juga pimpinan negeri ini dari pusat sampai bawah, tetangga kita, sahabat kita semua